Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasrullah dengan NIM 9010118009. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai akad syirkah. Jadi langsung saja masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu definisi syirkah. Secara bahasa, syirka berasal dari kata syarika yashiraku yang diartikan sebagai sekutu atau teman perkongsian. Sedangkan menurut istilah, syirka adalah akad perjanjian yang menetapkan adanya hak milik bersama antara dua orang atau lebih. Dan yang kedua adalah dasar hukum syirka. Adapun dasar hukum syirka ini ada pada Quran surah An-Nisa ayat 12 yang berbunyi fahum syuraka ofis sulus. Artinya mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu. Dan adapun juga landasan dari hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi yadullahi ala syari kaini malam yatakhawan. Artinya pertolongan Allah akan selalu menyertai dua pihak yang berkongsi atau bersekutu selama mereka tidak saling mengkhianati. Yang ketiga adalah jenis-jenis syirka. Adapun jenis-jenis syirka ini terbagi atas dua jenis. Yang pertama, syirka amlak. Nah, syirka amlak ini adalah pemilik suatu jenis barang oleh lebih dari satu orang. Syirka amlak ini juga dikategorikan menjadi dua bentuk. Yang pertama, syirka ikhtiari, di mana syirka ikhtiari ini adalah dua orang dihibahkan atau diwasiatkan sesuatu, lalu mereka berdua menerimanya. Demikian pula halnya jika mereka bayar berdua, maka barang yang mereka beli itu sebagai syirkah milik. Dan yang kedua adalah syirkah ijbari. Nah, syirkah ijbari ini adalah sesuatu yang berstatus sebagai milik lebih dari satu orang, karena mau tidak mau harus demikian. Artinya tanpa adanya usaha mereka dalam proses pemilikan barang tersebut, tapi barang tersebut bisa dimilikinya karena misalnya seperti harta warisan tanpa adanya usaha dari pemilik, maka barang menjadi milik mereka berdua. Karena itu adalah hak waris yang mereka memang harus terima. Yang kedua adalah jenis yang kedua adalah syirka ukut. Nah, syirka ukut ini yaitu dua orang atau lebih melakukan akad untuk bergabung dalam suatu kepentingan harta dan hasilnya berupa keuntungan. Nah, syirka ukut ini dibagi dalam 5 kategori. Yang pertama, syirka ainan, di mana syirka ainan ini adalah antara dua pihak atau lebih yang masing-masing memberi kontribusi kerja, amal dan modal. Seperti contoh syirka ainan ini, A dan B seorang insinyur teknik sipil, dan kemudian A dan B ini sepakat menjalankan bisnis properti dengan membangun dan menjual belikan rumah. Nah, masing-masing mereka berkontribusi sebesar 50%, atau misal sebesar masing-masing menyumbang 500, bukan menyumbang, maksud saya berkontribusi 500 juta rupiah. Dan keduanya sama-sama bekerja dalam syirka tersebut. Dan yang kedua adalah syirka abdan. Nah, syirka abdan ini adalah syirkan antara dua pihak atau lebih, masing-masing hanya memberikan kontribusi kerja tanpa kontribusi modal. Kontribusi kerja itu dapat berupa
kerja pikiran atau kerja fisik. Seperti contoh, pemborong ikan memberikan modal kepada A dan B, yang keduanya adalah nelayan, di mana setelah itu kedua nelayan mendapatkan upahnya yang akan dibagi rata atau berdasarkan kesepakatan bersama. Dan yang ketiga adalah syirka mudharabah. Nah, syirka mudharabah ini adalah syirka antara dua pihak atau lebih dengan ketentuan satu pihak memberikan kontribusi kerja sedangkan pihak lainnya memberikan kontribusi modal. Istilah mudharabah ini dipakai oleh ulama Irak, dan seperti contoh, si A sebagai pemodal memberikan modalnya sebesar 10 juta kepada si B. Lalu kemudian si B ini bertindak sebagai pengelola modal, dan kemudian hasil keuntungan atau laba dari modal yang ia kelola dibagi dengan pemilik modal tadi. Dan yang keempat adalah syirka wujuh. Nah, syirka wujuh ini adalah syirka antara dua pihak atau lebih yang bersyirka dalam barang yang mereka beli secara kredit atas dasar kepercayaan perdagangan kepada keduanya. Seperti contoh, A dan B adalah toko yang dipercaya pedagang. Lalu A dan B ini bersyirka wujuh dengan cara membeli barang dari seseorang pedagang, yang dimana seorang pedagang ini berperan sebagai si C secara kredit. A dan B ini bersepakat masing-masing memiliki 50% dari barang yang dibeli. Lalu keduanya menjual barang tersebut dan keuntungannya dibagi dua, sedangkan harga pokoknya dikembalikan kepada si C atau si pedagang tadi. Dan yang terakhir adalah syirka mufawadah. Nah, syirka mufawadah ini adalah syirka antara dua pihak atau lebih yang menggabungkan semua jenis syirka, yang diantaranya syirka inan, abdan, mudharabah, dan wujuh. Adapun implementasi syirka dalam lembaga keuangan syariah, seperti contoh, ada suatu perusahaan yang didirikan oleh dua orang pihak, di mana kedua orang pihak ini sudah bersepakat menggunakan akad syirka. Lalu kemudian kedua belah pihak ini menanamkan masing-masing modal sebesar 50%, di mana ketika sudah berpenghasilan, labanya harus dibagi sebesar 50%. Adapun ketika bisnis yang dibangunnya itu rugi, keduanya juga harus menanggungnya, atau ketika dia harus ganti ruginya juga harus sebesar 50%. Jadi intinya syirka ini implementasinya ini harus adil, tidak ada yang diuntungkan ataupun dirugikan. Kalau rugi sama-sama rugi, kalau untung sama-sama untung. Mungkin itu saja penjelasan materi mengenai syirka. Mohon kurangnya dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.